Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر. الله أكبر كبير
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيد وسعادة للمسلمين وختم به شهر رمضان المبارك الذي كتب فيه الصيام للمؤمنين وأنزل فيه القرآن هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri seiman, seakidah, sekeyakinan dan seperjuangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan terutama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas nikmat panjang umur, bersyukur atas nikmat badan yang sehat, bersyukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan dari Hong Kong ini menjadi rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, rezeki yang berkah. Amin Allahumma amin. Bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisal Eid liman labisal jadid, bukan hari raya namanya kalau hanya cuman mengandalkan pakaian yang baru. Innamal Eid liman ta'atuhu tazid, tapi hakikat hari raya adalah memulai hidup yang baru dengan takwa yang semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti perbuatan kita yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan perbuatan baik kita bisa menghapus dosa dan kesalahan kita setiap hari. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan orang lain, bergaulah dengan orang tua, bergaulah dengan sanak saudara, bergaulah dengan teman dan sahabat, bergaulah di lingkungan dan masyarakat dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah sebulan lamanya kita semua melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, hari ini adalah puncaknya, hari ini adalah klimaknya dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita kerjakan.
Dan hari ini kita merasakan bahagia karena masih bisa berhari raya. Karena setiap agama di dunia ini pasti mempunyai hari besar atau yang dinamakan hari raya. Orang Buddha punya hari raya, namanya hari raya Waisak. Orang Hindu punya hari raya, namanya hari raya Nyepi. Agama Konghucu, orang Cina, punya hari raya, namanya hari raya Imlek atau hari raya Cap Gomeh. Orang Yahudi punya hari raya, namanya hari raya Yom Kippur atau hari penebusan dosa. Orang Nasrani, orang Kristen punya hari raya, namanya hari raya Natal. Dan kita umat Islam mempunyai dua hari raya, namanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, sesuai petunjuk dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, qad abdalakum, sesungguhnya Allah telah mengganti hari rayanya orang Madinah zaman dahulu. Allah telah mengganti hari rayanya orang Madinah zaman jahiliyah, yaumaini khairum minhuma, dengan dua hari raya yang lebih baik, yaumal fitri wa yauman nahar, yaitu namanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan pagi hari ini kita sedang melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Dalam kitab Fadailur Ramadan, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya beliau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mendengar bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumu Idul Fitri, apabila datang hari raya Idul Fitri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habatatil malaikatu ilal ardi fi kulli balad, maka turunlah para malaikat ke bumi menuju ke setiap negeri. Ada yang turun ke negeri Indonesia, ada yang ke negeri Ginseng Korea, ada yang turun ke Hong Kong dan ke negeri-negeri yang lainnya. Fayakifuna ala afwahis sikaki, para malaikat itu pada berdiri di pinggir-pinggir jalan yang akan dilewati oleh orang-orang Islam yang akan berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Yunaduna bisautin yasma'uhu jami'a khalaqullah, para malaikat itu berteriak, memanggil, menyeru dengan suara yang mampu didengar oleh semua makhluk, kecuali ilal jin wal insan, kecuali para jin dan manusia. Ya umat Muhammad, wahai semua umatnya Muhammad, ukhruju ila rabbun karim, keluarlah kalian semua menuju Rabbun Karim, menuju Allah yang mulia, Tuhan kalian. Yu'atil jazilu, Allah telah memberikan balasan untuk kalian, Allah telah memberikan berbagai ganjaran untuk kalian. Wa yaghfiru dzambal azima, dan Allah telah mengampuni dosa kalian, termasuk dosa yang besar. Karena itu memang janji Allah kepada kalian, kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dasarnya karena iman, hanya mengharap ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni semua dosanya yang telah lalu.
Dan kemudian malamnya kita sholat tarawih. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang malamnya berdiri untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, sholat malam, imanan wa ihtisaban, dasarnya karena iman, mengharap ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah juga akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis sahih ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fa idza barazu ila musallahum, ketika orang-orang Islam sudah sampai ke tempat sholat Idul Fitri mereka, ada yang di masjid, ada yang sholat di lapangan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman kepada para malaikat, ya malaikati, wahai para malaikatku, kata Allah, ma jaza'al ajiru idza amila amaluhu, apa yang hendaknya diberikan kepada seorang pekerja apabila mereka sudah menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang hendaknya diberikan kepada umatnya Muhammad ketika mereka telah selesai melaksanakan puasa Ramadan, ketika mereka telah selesai melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir, ketika mereka telah selesai zikir dan sebagainya. Fayakulun, ketika itu semua malaikat menjawab, ilahina, ya Tuhan kami, wa sayyidana, wahai penghulu kami, antufiyahu ajrohu, hendaknya yang diberikan kepada mereka balasan atau upah yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Fayaqul, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, asyhidkum, wahai para malaikatku, aku persaksikan kepada kalian, anni, sesungguhnya aku, kata Allah, qad ja'altu thawabahum, sungguh telah aku jadikan pahala bagi mereka, min siyamihim, balasan dari puasa mereka, wa min qiyamihim, dan balasan dari sholat mereka, ridhoi wa maghfirati, berupa keridhoanku dan ampunanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, ditulis oleh Imam Tabrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri seiman, seakidah, sekeyakinan dan seperjuangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang jadi masalah, kita ini tidak hanya punya salah dan punya dosa kepada Allah, tapi kita juga banyak salah dan banyak dosa kepada orang lain. Mungkin kita pernah membentak orang tua kita, kita pernah mencaci maki orang tua kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Padahal kalau kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, minimal kita jangan merepotkan mereka. Ada sebuah kisah, seorang kakek tua yang pergi ke konter HP bermaksud untuk memperbaiki HP-nya. Seorang penjaga konter pun bertanya, ada apa kek? Orang tua ini pun menyodorkan HP-nya sambil berkata, Mas, tolong cek HP ini. Apakah HP ini rusak atau baterainya yang habis? Sudah lama HP ini tidak bunyi. Biasanya anakku telepon dari Hong Kong. Penjaga konter pun coba mengecek HP kakek ini. Lalu penjaga konter ini berkata, HP kakek masih bagus, tapi memang anaknya kakek yang tidak pernah telepon. Mendengar jawaban penjaga konter, mendadak wajah bapak ini pun menjadi sedih dan meneteskan air mata. Untuk itu, nanti setelah sholat Id selesai, teleponlah orang tua, minta maaflah kepada orang tua dan minta doa restunya. Dan di lain kisah, dalam kitab Az-Zahr Al-Fa'ih Al-Dzikr, seorang ulama bernama Samsuddin bin Jaziri meriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditunjukkan siapa yang nanti akan menjadi temannya di dalam surga.
Nabi Musa diberi gelar Al-Kalim atau Kalimullah, artinya manusia yang dapat berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa takliman, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Dan Allah menjawab doa Nabi Musa bahwa nanti yang akan menjadi temannya di dalam surga adalah seorang penjual daging di pasar. Mendengar jawaban ini, Nabi Musa alaihissalam merasa heran, kenapa yang jadi temannya di surga nanti hanya seorang tukang penjual daging, bukan seorang ulama besar, bukan seorang yang ahli ibadah, bukan seorang pejabat, bukan orang yang kaya raya. Nabi Musa pun penasaran, ada keistimewaan apa dengan si tukang daging ini sehingga dia akan menjadi temannya di dalam surga. Dicarinya penjual daging di pasar sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi Musa melihat pemuda penjual daging ini sedang berjualan di pasar. Setelah sore, pemuda ini menutup kiosnya lalu pulang dengan membawa sedikit daging untuk dimasak di rumahnya. Seharian Nabi Musa dari jauh mengamati gerak-gerik pemuda ini. Lalu Nabi Musa pun menemui pemuda ini dan meminta izin untuk ikut pulang ke rumahnya. Nabi Musa alaihissalam penasaran, apa keistimewaan pemuda ini? Setelah sampai di rumah, si pemuda ini pun langsung merawat ibunya yang sudah tua renta. Ternyata pemuda ini tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta. Lalu pemuda ini pun memandikan ibunya, kemudian memasakkan daging untuk disuapin ke ibunya. Dan setiap selesai anaknya menyuapi dirinya, si ibu ini pun berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Tuhanku, jadikanlah anakku teman Nabi Musa alaihi salam di surga. Sebagai seorang nabi, beliau pun tahu pasti apa yang diucapkan nenek itu, yakni mendoakan anaknya. Akhirnya Nabi Musa pun berkata kepada pemuda penjual daging di pasar ini, terimalah kabar gembira bagi engkau, dan perkenalkan, aku adalah Nabi Musa, dan engkaulah kawanku nanti di surga. Subhanallah, doa seorang ibu langsung dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi bersabda, ridullah fi ridul walidain, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain, dan murkanya Allah juga ada pada murka kedua orang tua. Dan mungkin kesuksesan yang hari ini sedang kita nikmati itu salah satu bagian dari doa orang tua kita. Namun sebaliknya, kesusahan, kesengsaraan yang hari ini sedang kita jalani bisa jadi itu karena kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Nabi bersabda, salah satu dari 4 golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan adalah wa'akul liwalidai, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan untuk kita yang mungkin orang tuanya sudah meninggal, doakan Allahumma gfir lahu warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri seiman, seakidah, sekeyakinan dan seperjuangan yang saya muliakan. Lalu kita meminta maaf kepada teman dan sahabat, kepada atasan dan bawahan, karena Allah belum mengampuni salah dan dosa kita ke orang lain sebelum kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Nabi bersabda, innal mu'min idza laqiyal mu'min, sesungguhnya apabila orang Islam ketemu dengan orang Islam, fasallama alaih, lalu mengucapkan salam, wa akhad biyadihi fasafahahu, kemudian saling bersalaman, tanatharat khotoyahuma, maka berguguranlah dosa-dosanya mereka berdua. Orang-orang yang saling bersalaman, kama yatanatharu waraqas syajar, seperti daun-daun yang berjatuhan dari pohonnya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dalam hadis lain,
Fa idza tasafaha, dan apabila orang Islam saling bersalaman, nazalat alaihi mi'atur rahmah, maka turunlah kepada keduanya 100 rahmat untuk orang yang saling bersalaman. Lil badi minhuma tis'una, yang 90 untuk yang lebih dulu memulai salaman. Walil masafaha asrah, dan yang 10 untuk yang disalami. Maka orang yang terbaik adalah mereka yang meminta maaf duluan. Semoga salaman-salaman yang kita lakukan nanti tidak hanya melebur dan menghapus dosa dan kesalahan kita semua, tetapi juga akan menurunkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, kharaja minadz-dzunubi kayyaumi waladat hukumuhu, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, tanpa dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li masyaikhi wa masyayikhatikum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah, dan ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah,
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ampuni segala dosanya ya Allah, sayangi mereka ya Allah, ampuni hilaf salahnya ketika hidup di dunia ya Allah. Wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adha'a qabrihim. Ya Allah, muliakan kuburnya, luaskan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya orang tua kami. Allahumma ij'al qabri walidaina raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur orang tua kami bagian dari taman-taman surga. Allahumma ij'al qabri walidaina min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan orang tua kami bagian dari orang-orang yang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al qabri walidaina min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan orang tua kami bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al walidaina min ahlil jannah adkhilhul jannah adkhilhul jannah. Ya Allah, jadikan orang tua kami termasuk golongan orang-orang yang ahli jannah, ahli surga ya Allah. Ya Allah, jadikan orang tua kami termasuk golongan orang-orang yang ahli surga. Masukkanlah orang tua kami ke dalam surgamu ya Allah. Dan untuk kami yang masih hidup ya Allah, Allahumma tawil umurona. Ya Allah, panjangkan umur kami, jadikan umur kami umur yang bermanfaat. Wasoha al jasadana, sehatkan badan kami ya Allah, jauhkan dari segala macam penyakit. Allahumma rizukna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, lancarkan rezeki kami semua dengan rezeki yang baik, rezeki yang halal dan rezeki yang barokah. Allahumma ftah alaina abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan untuk kami ya Allah. Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu kebaikan. Allahumma ftah alaina abwabal barakah minas sama'i wal ard. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu keberkahan yang datangnya dari langit dan dari bumi. Allahumma ftah alaina abwabas salamah fi kulli makan. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu keselamatan dimanapun kami berada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang membuat kemudahan. Maka mudahkan segala urusan kami di Hong Kong ini. Mudahkan urusan orang tua kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami di Indonesia. Allahumma inna as'aluka wa a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari segala macam bencana. Wa darakis syaqai, dari tertimpa kesengsaraan. Wasu'il qadai, dari keburukan takdir. Wasamatatil a'da, dari orang-orang yang merasa senang ketika melihat kami dalam keadaan susah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal muslimat wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikianlah khutbah Idul Fitri kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kulo lan panjenengan.
Akhirul kalam khotib mengucapkan minal a'idin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar pahalamu semakin bertambah.